Perjalanan panjang ini dimulai dari semangat untuk melayani masyarakat dalam bingkai keagamaan yang harmoni. Kepemimpinan di masa awal telah meletakkan fondasi yang kokoh, membangun nilai-nilai keikhlasan beramal yang menjadi nafas perjuangan kita hingga detik ini. Mari kita mengenang kembali inspiratif yang pernah menakodai lembaga ini. Setiap periode kepemimpinan memiliki tantangannya sendiri, namun benang merahnya tetap sama, menjadikan Kabupaten Gresik sebagai wilayah yang religius, moderat, dan sejahtera. Dari tangan dingin mereka, program-program keumatan lahir, infrastruktur diperkuat, dan sinergi antar umat beragama terus dirajut. Terima kasih atas segala bimbingan, dedikasi, dan pengabdian yang telah dicurahkan. Warisan nilai yang sudah ditinggalkan akan selalu menjadi pelita bagi kami untuk terus melangkah lebih baik. Di jantung kota ini, hadir sebuah institusi yang mendedikasikan diri untuk menjaga api spiritualitas dan moderasi beragama tetap menyala. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik bukan sekedar lembaga birokrasi, melainkan rumah bagi pelayanan umat. Kami hadir dengan visi besar, terwujudnya masyarakat yang cerdas dan maslahat menuju Indonesia Emas 2045. Inilah jajaran pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Didampingi oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, dan penyelenggara zakat dan wakaf. Tahun 2025 menjadi saksi, dedikasi tanpa batas. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik mengukir tinta emas melalui berbagai pencapaian gemilang. Kemenak Gresik sukses mewujudkan pelaporan kinerja yang tertib dan akurat melalui aplikasi SIPKA. Tak hanya itu, literasi digital kami pun melesat, menjadi pembaca terbanyak di website resmi Kanwil Kemenak Jawa Timur. Dengan lebih dari 4.000 tayangan, kreativitas tim kami pun diakui dengan raihan juara 2 lomba video Asta Protas pada Hari Amal Bakti ke-80. Raihan ini diperkuat dengan penyelenggara zakat dan wakaf inovatif dan akseleratif tingkat provinsi. Penghargaan bergengsi diraih sebagai peringkat 2 tenaga kependidikan berdedikasi, peringkat 3 pengawas madrasah inovatif, serta peringkat 3 guru berdedikasi dari MAN 2 Gresik. Prestasi ini adalah cermin kualitas pendidikan madrasah di Kabupaten Gresik. Inovasi tak pernah henti. Kemenak Gresik berhasil mencatatkan prestasi dalam Lomba Inovasi Pengawas PAI berbasis digital tingkat Jawa Timur, membuktikan adaptasi teknologi yang inklusif dalam pengawasan pendidikan. Dunia pesantren Gresik kembali mengguncang panggung dunia. Dalam Musabakoh Qiraatil Kutub tingkat internasional, santri kami meraih juara 1 Tarikh Putra kategori Ulia, juara 3 Lalaran Alfiah Ibnu Malik, serta juara harapan 1 debat bahasa Inggris. Di tingkat provinsi, kreativitas santri Mahat Al-Hikmah pun diakui dengan juara 3 Expo Kreatif dalam Kemah Hari Santri Jawa Timur. Kabupaten Gresik dengan bangga mengukir sejarah sebagai juara umum MTQ Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Di kancah nasional, Harmoni Nada Santri kami juga meraih juara 2 rebana klasik dalam Laski Nusantara Fest. Menutup rangkaian prestasi, seksi penyelenggara zakat dan wakaf mendominasi ajang Basnas Awards. Penyelenggara zakat wakaf inovatif dan akseleratif tingkat nasional, KUA Kebomas dinobatkan sebagai pendukung zakat terbaik tingkat nasional. Raihan ini diperkuat dengan berbagai penghargaan kategori UPZ teraktif, penggerak ZIS, tingkat kabupaten.
Sederet prestasi ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk terus melayani, mengabdi, dan menginspirasi. Kemenak Gresik, ikhlas beramal. Selanjutnya, mari kita ikuti kegiatan Dialog Kinerja 2026, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Gresik. Dalam rangka meningkatkan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Saudari Putri Lia Simayanti, kami silahkan.
Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat anggota DPD MPR RI, Ibu Dr. Lia Istifhama, Sarjana Sosial, Sarjana Hubungan Internasional, Sarjana Sosial Islam, Magister Ekonomi Islam. Yang sama-sama kita hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak Dr. Ahmad Sruji Bahtiar, Magister Pendidikan Islam. Yang sama-sama kita hormati, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, beserta pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Yang kami hormati, Kepala Madrasah Negeri Min 1, Min 2, MTSN, Man 1 dan Man 2 Gresik. Yang kami hormati, Kepala KUA, IPARI, pengawas madrasah, pengawas PAIS, DPK, dan seluruh ASN, beserta Dialog Kinerja tahun 2026 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 6 Februari tahun 2026, kita dapat melaksanakan kegiatan Dialog Kinerja tahun 2026 di Hotel Royal Orchid Batu dalam keadaan sehat jasmani rohani. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyempurna dinul Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh penyuluh agama Kecamatan Bunga. Yang terhormat Ustadz Nailul Muna, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Izinkan kami di sini untuk memimpin doa sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radallahu ta'ala sadati ashabi Rasulullah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut, rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afda al hisab. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا الله لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا الله أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأتنا محبتك ومعرفتك
يا الله تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى والوباء والبلاء إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon izin, boleh minta cakepnya? Pergi ke sawah menanam padi. Air mengalir membawa berkah. Sinergi dan komitmen kita perkuat di sini, membumikan Asta Protas jadi langkah nyata. Selanjutnya, sambutan ucapan terima kasih oleh PLT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali Faik, Magister Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Se-Kabupaten Gresik yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas PAIS, Bapak Ibu Pengawas Penma, yang saya hormati Bapak Ibu Penyuluh, APRI, IPARI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru DPK, yang saya hormati seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Ada yang tertinggal ini. Salam Pak Muhammad Yunus, Bu Eli, Bu Elis. Jadi Pak Muhammad Yunus ini Bapak, dari namanya sudah moderasi ya. Muhammad Yunus tapi agamanya Kristen ya. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita sekalian masih diberikan kesehatan, baik jasmani dan rohani, sehingga kita dapat hadir di agenda tahunan kita, raker atau rapat kerja yang dilaksanakan di Batu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kegiatan pada sore hari ini Bapak kita laporkan dihadiri semua unsur ya. Jadi yang berpakaian hitam-hitam itu dari sekjen, Bapak Ibu yang pakai jas merah batik, pengawas madrasah, yang di belakang panjenengan dari MAN 1, di sebelahnya MAN 2, di belakangnya pakai baju hijau yang kelihatan tampan dan mempesona. Para kepala KUA, yang paling belakang pakaian abu-abu yang belum ganti selama 3 hari itu. Bapak Ibu Guru DPK dari MTSN, Bapak Ibu Penyuluh, ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selalu teringat pidato beliau ya. Ada 2 pidato beliau yang selalu saya ingat Bapak Ibu. Ketika acara SBSN. Mungkin waktu itu ada ASN kita nggih, yang coba
membuat berita-berita yang tidak benar nih. Beliau sangat tegas sekali Bapak Ibu. Bahkan baru kali ini kami menyaksikan Bapak berkata seperti itu. Saya itu sudah terbiasa puasa selama 1 tahun, puasa selama 2 tahun. Berarti ini tanda-tanda ada beberapa dari ASN kita yang sengaja membuat berita buruk ya. Dari statement beliau, dari isi pidato beliau, kami menyimpulkan bahwasannya prinsip-prinsip dakwah atau metode dakwah beliau laksanakan. Ketika tidak bisa dijangkau dengan kekuasaan, dakwah bilhal, bilqol, bilyat, terakhir didoakan dengan hati gitu nggih. Itu Bapak Ibu yang perlu kita contoh nggih. Yang kedua, pidato beliau terkait keterlambatan honor nggih, guru-guru non ASN. Jadi hujatan di medsos itu sangat luar biasa. Termasuk ada kata-kata bahwasannya akan melaknat sampai 7 keturunan beliau ya. Beliau hanya tertawa Bapak Ibu. Dan beliau yakin doa-doa seperti itu tidak akan pernah dikabulkan ya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini Bapak Ibu sudah biasa terjadi di masyarakat kita. Maka dari itu sebijak mungkin kita selaku ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik selalu bijak dalam bermedia sosial ya. Karena Kantor Kementerian Agama adalah tempat kita mengabdi, tempat kita mencari nafkah. Oleh sebab itu marilah kita jaga marwah Kementerian Agama dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang saya hormati, apresiasi yang telah kita terima yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil, kita menerima 4 penghargaan. Ini merupakan motivasi yang sangat luar biasa Bapak untuk kami yang ada di Kabupaten Gresik. Tim kami mulai lengkap dengan adanya P3K dan CPNS. Tim Humas begitu solid sehingga dapat meraih penghargaan yang sangat luar biasa. Tidak terkecuali dengan seksi-seksi yang lain. Termasuk teman-teman dari KUA, dari penyuluh, semua berprestasi. Untuk itu semua kami tetap butuh bimbingan, arahan pada kami Bapak untuk meningkatkan kreativitas, inovasi selama kami bertugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat datang Bapak di Raker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kita berdoa bersama, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan sekeluarga, sehingga dapat membimbing kita, mengarahkan kita untuk program-program kerja kita ke depan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan pengarahan sekaligus berkenan membuka acara secara resmi Dialog Kinerja tahun 2026 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Suruji Bahtiar, Magister Pendidikan Islam, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore. Sore Pak ya? Apa malam ini Pak? Sore ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Bapak Kasubag, para kasih dan penyelenggara. Yang saya hormati teman-teman kepala KUA, kepala madrasah, teman-teman penyuluh dan pengawas. Dan hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama tentunya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah mentakdirkan kita semua hadir di tempat yang insya Allah mau barokah, mudah-mudahan kehadiran kita sekalian senantiasa dicatat sebagai amal ibadah. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kinerja ini menjadi penting bagi kita semuanya. Dan tentunya untuk mencapai kinerja harus ada sinergi ya. Capaian yang tadi dibacakan, ya, yang maksud saya yang sudah ditayangkan, itu semua karena adanya sinergisitas di Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Saya tidak yakin capaian-capaian prestasi atau kinerja itu karena personil, karena individu. Maka menjadi penting bagi kita semuanya untuk selalu mensinergikan apapun yang akan kita lakukan sehingga capaian kinerja bisa dimaksimalkan. Tanpa sinergi bisa jadi tidak jalan, Pak. Kementerian Agama ibarat sebuah mobil, itu terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen. Dan semua komponen sekecil apapun itu harus saling bersinergi. Alphard misalnya, ini kan mobil yang sangat mewah dan luar biasa. Tetapi Alphard itu kan terdiri dari beberapa komponen-komponen yang harus ada. Sisi mesinnya di atas 2000 kan ya. Tetapi tidak akan ada maknanya walaupun sisinya besar, bahkan tidak bisa dijalankan tanpa pelek dan tanpa ban. Bannya udah bagus, peleknya udah bagus misalnya, tetapi tidak ada bahan bakarnya juga tidak bisa jalan. Bahan bakarnya tidak ada, drivernya juga tidak bisa jalan. Artinya apa sekalian? Bahwa sinergi antar komponen itu akan mampu menjalankan dan menggerakkan roda dari sebuah organisasi. Nah, kalau kita ingin membangun organisasi yang kuat dan sehat, ada 7 hal penting yang harus kita miliki dan harus kita pahami, harus kita ketahui, Pak. Yang pertama adalah visi, Pak. Visi ini kan menggambarkan sesuatu yang ingin kita capai. Dan visi itu adalah cita-cita, keinginan, ide. Tujuan yang ingin kita capai.
tidak mungkin seseorang akan mencapai tujuan tanpa visi. Bisa jalan Pak, tapi tidak jelas mau jalan kemana. Sama dengan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Karena tidak ada yang memberikan uraian atau penjelasan secara ilmiah, hasil riset, hasil observasi. Misalnya ketika berbicara tentang bahwa babi itu haram, itu kan agama. Nah, kenapa kemudian menjadi haram? Itu harus diuraikan oleh ilmu supaya orang menghindarinya. Oh, ternyata babi banyak cacing, pitanya yang akan menyebabkan seperti itu. Begitu juga ilmu tanpa agama itu akan menjadi buta, Pak. Kemampuan yang kita miliki kalau tidak didukung oleh agama bisa jadi sama dengan pisau. Pisau itu bisa bermanfaat, bisa membahayakan, tergantung kepada siapa yang menggunakan pisau. Pisau bermanfaat kalau dipegang oleh orang-orang yang punya agama. Jadi sehingga tidak buta. Punya agama maksudnya orang-orang yang baik. Tapi kalau pisau tidak digunakan, tidak dipegang oleh orang baik, itu kan bisa untuk membunuh. Dan visi Bapak Ibu sekalian menjadi penting karena visi itu adalah gambaran apa yang akan kita capai yang berangkat dari cita-cita, keinginan, ya, gagasan, ide, atau mimpi besarnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau visi misinya sudah ada, maka tentunya harus ada regulasinya Pak. Harus ada aturan. Visi dijalankan tanpa aturan, maka akan ya bias kemana-mana Pak. Dan regulasi ini yang akan mengendalikan. Regulasi itu akan menjadi guidance ya. Regulasi itu akan menjadi pengendali Pak. Dan bahkan regulasi ini yang akan menggerakkan kita, apakah gerakan kita ini akan bermanfaat atau tidak manfaat. Maka ayo kita pahami regulasi-regulasi yang ada, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sehingga kita dapat menjalankan visi misi ya yang perlu kita lakukan. Jadi regulasi ini selain untuk mempermudah, melancarkan apa yang menjadi visi kita Pak, karena regulasi itu kan mengatur ya, berarti menjaga agar kita ini tidak keluar dari aturan-aturan itu. Nah, menjadi penting bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau ingin kita menjadi organisasi yang kuat dan sehat, kita harus ada strukturnya. Tidak mungkin visi yang sudah disiapkan regulasinya itu bisa dijalankan tanpa struktur. Karena struktur itu akan mempertegas bagaimana kemudian visi itu bisa diterjemahkan dalam bentuk membentuk organisasi penanggung jawab gitu ya. Kalau di struktur organisasi kan ada ketua atau ada kepala ya. Ada wakil ya. Kalau ketua ada wakil, sekretaris bendahara dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka Bapak Ibu sekalian, struktur sesuaikan dengan kebutuhan visinya Pak. Apakah struktur itu sederhana? Apakah strukturnya itu misalnya gemuk atau besar? Tergantung kepada bangunan visinya. Dan sekali lagi bahwa struktur itu akan menentukan Pak kepada capaian visi, dan struktur itu juga akan mempermudah kita dalam menjalankan regulasinya. Nah, kalau strukturnya bulat-bulat tidak sesuai dengan visi itu kok terlalu
besar misalnya, niatnya mungkin baik ya, semakin banyak orang yang terlibat mungkin ya, ini mungkin persepsinya akan semakin baik menjalankan visi itu, tapi belum tentu, makanya perlu disesuaikan. Nah, kalau sudah strukturnya terbentuk, maka struktur ini kan harus ada orang yang akan menjalankan atau orang yang menggerakkan. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika menentukan orang dalam struktur itu, harus memperhatikan yang pertama adalah kompetensi, Pak. Agar apa visi yang sudah dirumuskan dan regulasi yang sudah dibuat itu bisa dicapai. Menjadi penting bagi kita menempatkan orang-orang yang punya kemampuan, yang punya keahlian. Jangan pakai pendekatan pertemanan misalnya ya, persahabatan, persaudaraan, atau karena bangunan kepentingan, ada pamrih. Kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, salah menempatkan orang, katanya idza husidal amru ila ahlihi fantadiris sa'a. Bukan hanya tidak jalan, Pak. Bukan hanya kemudian lambat jalannya, tapi fantadiris sa'a. Tunggulah saat kehancurannya. Nah, ini. Jadi yang pertama, pilihlah orang yang punya kompetensi. Jangan ada ini kompensasi misalnya, ini sudah mau pensiun misalnya diangkat misalnya, Pak. Enggak, boleh enggak apa-apa sudah mau pensiun asalkan punya kompetensi, enggak ada masalah. Yang penting tadi kembali lagi regulasinya membolehkan apa enggak, aturannya membolehkan apa enggak, Pak. Yang kedua, dalam menempatkan orang ini harus punya integritas, Pak. Jadi selain punya kompetensi harus punya integritas. Gimana kemudian tanggung jawabnya, bisa apa enggak, tuntas apa enggak kalau diberi tugas dan tanggung jawab. Semangatnya seperti apa misalnya ketika ditugaskan di tempat itu. Kemudian pantang menyerah apa enggak. Jadi harus punya integritas, Pak. Dan dalam menjalankan program tentunya ada tantangan ya. Ada hambatan, ada rintangan. Makanya pilihlah orang yang punya integritas. Yang ketiga harus punya loyalitas. Loyalitas kepada institusi, Pak. Bukan loyalitas kepada personnya, kepada pimpinan, bukan. Berarti dia mempertaruhkan segalanya lah untuk mewujudkan visi misi itu. Ya tentunya tidak kenal lelah, pantang menyerah misalnya. Diberi tugas seperti apapun jalan. Tidak mengenal waktu seperti tadi. Kalau sudah diperintahkan jalan, Pak. Itu birokrasi. Nah, ini berarti loyalitasnya adalah tinggi. Jadi kalau kompetensinya sudah dimiliki, integritasnya sudah ada dan loyalitasnya tinggi, maka visi, misi, walau visi misi seperti apapun, insya Allah bisa diwujudkan. Selain loyalitas tentunya juga harus punya komitmen, Pak. Komitmen itu tidak hanya diucapkan, Pak. Dan komitmen itu bukan juga hanya untuk pimpinannya, tapi komitmen kepada dirinya bahwa bila mana diri amanah dan tanggung jawab, maka akan menjalankan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, dan siap mempertanggungjawabkan atas apa yang
dilakukan dan juga siap bekerja sama dengan siapapun. Itu komitmen yang harus dibangun. Kalau sudah kompetensinya oke, integritasnya iya, kemudian punya loyalitas dan komitmen, sekali lagi capaian kinerja yang sudah dicapai tahun 2025 itu akan, menurut saya nanti akan meningkat itu. Dan tentunya 2026 harus lebih baik dari tahun 2025. Tadi prestasinya sudah dapat berapa itu? 4 ya. Nah, katanya faman kana yamuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Kalau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, kita termasuk orang-orang yang beruntung ya. Nah, orang yang beruntung itu memberikan keberkahan gitu, Pak. Orang yang beruntung itu memberikan kebajikan. Orang yang beruntung itu memberikan kemanfaatan ya. Memberikan kebaikan. Orang yang beruntung. Ada nilai tambah terus ya. Apakah kebaikan yang bertambah? Apakah kebajikannya yang bertambah? Apakah kemanfaatannya yang bertambah? Apakah pahalanya yang bertambah? Itu robihun. Beruntung. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau tahun ini 4, tahun 2006 jangan 4. Wa man kana yamuhu mithla amsihi fahuwa maubun. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka kita termasuk orang yang rugi. Rugi itu stagnan, Pak. Tahun kemarin dan tahun sekarang sama. Berarti kan tidak ada pergerakan, tidak ada capaian, tidak ada kemanfaatan kan. Tidak ada terobosan, tidak ada inovasi. Maka kita yang menjadi orang yang rugi. Sama saja rugi, kan sama Pak. Ibarat tumbuhan itu bertambah tahun kemudian tidak tambah besar, berarti kan rugi. Airnya tetap tumbuhan tetap disiram, dikasih pupuk dan dirawat, kan rugi Pak. Ngapain mau disiram, mau dikasih pupuk kalau tidak bertambah. Maka hati-hati, capaian yang kemarin nih jangan sama dengan yang tahun, apalagi kemudian tahun depan pas turun atau tidak dapat sama sekali. Wa man kana yamuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Celaka, Pak. Sama saja rugi, berarti tidak memberikan kemanfaatan, tidak ada kebajikan, tidak ada perubahan. Ini celaka. Yang namanya orang celaka semuanya berkurang, Pak. Tapi enggak, saya melihat dari teman-teman semua Gresik ini semangatnya sangat luar biasa. Insya Allah enggak termasuk robihun ya. Orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kemudian kalau ingin kita beruntung, ya tahun ini harus. Nah, caranya gimana Bapak sekalian? 2025 itu jadikan pelajaran, Pak. Muhasabah diri. Koreksi, evaluasi diri. Kalau perlu, nanti ini dikomparasikan ya. Ini 2025, 2026 bulan Januari. Nah, bulan Januari tahun kemarin apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat? Prestasi apa yang sudah kita capai? Terus kalau gagal, apa yang kegagalan kita itu tentang apa? Kalau bicara tentang masalah, masalahnya seperti apa? Kalau bicara tentang tantangan dan rintangan seperti apa? Jadi 2025 bulan Januari dibuat Pak catatan-catatan, tapi sudah lupa kayaknya karena tidak dimulai. Nah, ini 2026 dimulai Pak. Dan komparasikan dengan 2026 yang bulan Januari sama apa enggak itu. Maka kalau sama kita robihun. Kalau di bawahnya berarti mal'unun. Tetapi kalau di atasnya menjadi robihun. Pilihan-pilihannya itu apakah mau robihun, apa maubun, atau mal'unun. Nah, itu berangkas dari apa? Harus mampu merefleksikan tahun 2025 sehingga 2026 kita punya proyeksi, Pak. Ya, proyeksi itu kan berarti kita punya gambaran-gambaran yang ingin ada target ya. Yang harus
kemudian kita capek. Makanya sekali lagi bahwa organisasi yang kuat dan sehat itu harus mampu menempatkan orang yang tepat, yang punya kompetensi, punya integritas, punya loyalitas, punya komitmen ya. Apa lagi kira-kira? Tempatkan orang yang mampu membangun networking, Pak, jaringan. Kalau jaringannya banyak, karena program-program yang kita jalankan itu perlu disinergikan, Pak. Apa contohnya kira-kira, Bapak sekalian? Banyak bicara tentang kerukunan umat beragama, tidak mungkin dilakukan oleh kita. Maka perlu kerjasama dengan FKUB, bekerja sama dengan Sospol misalnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kenapa? Karena lokus atau objeknya itu milik bersama, Pak. Yes, masyarakat di mana kemudian dia tinggal. Maka tempatkan orang yang punya kemampuan membangun networking jaringan. Banyak contoh yang bisa kemudian jadi pelajaran bagi kita bahwa networking jaringan menjadi penting. Tanah-tanah kita ini kan banyak yang masih milik pemerintah daerah kan, Pak ya. Di beberapa daerah itu sudah mulai dihibahkan. Ngawi misalnya itu sudah dihibahkan ya. Itu kan tanahnya dari punya Pemkab, Pak ya. Tapi udah bersertifikat kemarin tuh. KUA juga banyak yang milik pemerintah daerah sudah dihibahkan kepada Kementerian Agama. Nah, kalau kita tidak mampu membangun jaringan networking kan belum tentu, Pak, untuk bisa kita mendapatkan itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sekalian, orangnya sudah ditentukan, maka harus ada program. Itu yang berapa? Yang kelima ya. Nggak mungkin hanya kita bicara visi, Pak, tanpa program. Visinya udah ada, aturannya udah dipahami, strukturnya sudah dibentuk, orangnya sudah dipilih berdasarkan kriteria. Maka harus ada programnya. Apa program-programnya? Jangan sampai kemudian tidak program yang tidak ada hubungannya dengan visi misi, Pak. Visinya ke barat, kemudian nyalinya ke timur misalnya programnya kan nggak ketemu. Nah, dalam membahas program itu, maka program yang bagus kalau program itu dibangun secara yang pertama dimulai dari evaluasi diri, Pak. Jadi bukan kemudian serta-merta misalnya. Karena program itu berangkat dari hal-hal yang perlu kita benahi, hal-hal yang perlu kita kembangkan. Apa kira-kira program yang perlu diperbaiki? Kira-kira program apa yang perlu dikembangkan? Program apa misalnya yang perlu diperluas misalnya? Yang kedua, libatkan semua stakeholder atau komponen, Pak. Jadi dalam merumuskan program itu, program yang baik itu adalah program yang dibahas bersama-sama, berarti tingkat partisipasinya semakin baik, maka nanti program-program untuk dijalankan itu akan lahir tanggung jawab bersama, Pak. Tapi kalau hanya katanya, ayo tulis ini programnya, ini dan sebagainya, ya nanti kan gampang. Kalau gagal, ya itu kan maunya Pak Kepala, kan kadang-kadang begitu, Pak. Ini program misalnya butuh ini, biarin apa katanya kepala. Tapi kalau semua dilibatkan, maka punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab secara emosional, Pak, karena sudah dirembuk bersama-sama. Nah, program yang baik itu disusun berdasarkan evaluasi diri dan melibatkan semua. Kemudian yang ketiga, daya dukungnya, Pak. Programnya bagus tapi daya dukungnya tidak ada. Maka sebaik apapun program kalau daya dukungnya tidak ada, ya tidak jalan, Pak.
Apa daya dukungnya ya bisa sarana, prasarana, bisa kemudian sistem, bisa kemudian budaya, bisa kemudian lingkungan. Maka program kalau ingin jalan yang kemudian perlu kita perhatikan dukungannya harus kemudian udah lengkap. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, programnya sudah ada misalnya. Buat job description-nya Pak, siapa melakukan apa. Nah ini untuk mempertegas supaya menghindari sebentar-sebentar konsultasi, sebentar-sebentar mohon arahan, sebentar-sebentar mohon petunjuk. Lah kapan mau kerja? Tapi kalau sudah job description-nya jelas, maka siapapun yang ada di struktur untuk menjalankan program sudah langsung bisa jalankan karena sudah ada job description-nya. Ketua apa misalnya kerjanya, wakil ketua apa kerjanya, sekretaris apa kerjanya, bendahara apa kerjanya, bagian-bagian itu apa kerjanya. Itu tulis di job description-nya seperti apa. SOP lah katakanlah kan begitu ya. Atau manual prosedur atau manual proses misalnya. Tulis Pak, atau manual mutu misalnya. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau ini job list-nya sudah ada, maka jalankan secara profesional. Visi oke, udah bagus, regulasinya sudah dibuatkan agar nanti menjalankannya mudah misalnya. Strukturnya sudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, sudah dipilih orang-orang yang tepat, programnya sudah sesuai dengan kebutuhan, kemudian job description-nya sudah jelas, maka yang terakhir profesional. Jalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang didukung oleh regulasi yang baik. Kemudian ada job description yang tegas, siapa melakukan apa, Pak insya Allah akan menjadi organisasi atau lembaga yang sehat dan kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan lupa kita ini kadang kontrolnya yang lemah, Pak. Kalau kontrolnya lemah, ada problem, maka tidak segera kita melakukan tindakan-tindakan, melakukan perubahan. Maka kepala kantor atau pimpinan tertinggi, top manajernya, ini jangan sungkan-sungkan Pak untuk melakukan kontrol. Kadang kan bahasa nggak enak. Lah dari mana kemudian kita akan mengetahui kebenaran prosesnya, capaian programnya, kendala yang dihadapi, dan solusinya seperti apa. Maka dalam manajemen itu kan yang pertama ya manajer ya harus paham tentang perencanaan Pak. Katakanlah kepala kantor itu adalah seorang manajer, harus paham tentang perencanaan. Planningnya harus paham Pak. Kemudian yang kedua harus mampu mengorganisir. Ya tadi itu untuk mengorganisir itu kan perlu ada struktur dan sebagainya. Makanya kepala itu harus betul-betul paham Pak. Kalau visinya seperti ini butuh struktur apa? Butuh orang yang seperti apa? Terus programnya bagaimana? Baru yang ketiga seorang top manager itu atau manajer harus mampu menggerakkan. Kan strukturnya sudah ada Pak. Jangan dibiarkan. Cara menggerakkannya tergantung visionnya masing-masing. Harus ada activatingnya ya. Menggerakkan. Baru yang terakhir itu controlling. Supaya misalnya, oh ini tidak keluar dari visi. Oh ini tidak melanggar aturan. Oh ini sesuai dengan programnya misalnya. Maka insya Allah sekali lagi bahwa organisasi atau lembaga ini menjadi sehat. Nah, semua itu Bapak Ibu sekalian kembali lagi kepada individunya
Masing Pak, visi udah bagus, job desk-nya jelas misalnya, programnya baik, tetapi lagi-lagi komitmennya lemah, maka nggak akan bermakna apa-apa visi yang bagus, program yang baik itu Pak. Dan jobnya sudah jelas misalnya, maka sekali lagi bahwa komitmen ini menjadi penting bagi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita aparat ya sipil negara ASN harus mampu menjadi Sayyidul Qaum ya. Siapa Sayyidul Qaum? Khadimuhum, pelayan Pak. Pelayan yang baik itu mampu memberikan kepuasan kepada orang yang dilayani. Itu sudah kuncinya Pak. Jadi kalau masyarakat yang kita layani puas, berarti kita sukses. Sudah menjadi Sayyidul Qaum yang khadimuhum. Kalau pelayannya, kalau orang yang dilayani merasa senang, berarti kita sudah menjadi Sayyidul Qaum atau khadimuhum yang baik. Kalau yang dilayani bahagia, berarti kita sudah menjadi khadimuhum yang baik. Tapi ketika dilayanin ada protes, ketika dilayani kecewa, kemudian tidak nyaman, berarti kita ini tidak bisa menjadi Sayyidul Qaum atau khadimuhum Pak. Sekali lagi bahwa ASN itu adalah pelayan masyarakat. Orang Jepang Bapak Ibu sekalian, tadi udah disampaikan, waktu itu disampaikan oleh Pak Sekjen ketika penguatan kepada kepala kantor, tadi juga disampaikan lagi, orang Jepang itu Pak, kalau dia membantu orang, dia akan mengatakan terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk melayani Anda. Kalau kita kan enggak, terima kasih Anda sudah melayani saya dengan. Jadi orang Jepang enggak, terima kasih karena Anda sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Anda. Itu berarti kan khadimuhum, bener Pak. Tapi kalau kita kan enggak ya. Dan kalau orang Jepang membantu orang, misalnya ada orang yang bertanya di mana misalnya rumahnya seseorang, itu akan diantar Pak sampai nyampe rumahnya. Itu orang Jepang. Kalau kita kan enggak Pak, nanti sampean lurus, belok kanan, setelah itu belok kiri, belok kanan lagi, terus belok kanan, belok kiri. Wah, ada lubang masuk Pak misalnya. Kadang ada yang menyesatkan tidak tahu, menyatakan tahu Pak. Di mana adanya? Sana Pak. Gitu. Kadang kita kan seperti itu Pak ya. Nah, kalau orang Jepang itu Pak, seneng dia kalau ada orang minta antar tanya, diantar Pak sampai di tempat tujuannya. Itu adalah khadimu Sayyidul Qaum. Nah sekali lagi ASN itu adalah khadimuhum Sayyidul Qaum. Oleh karena itu ayo sekalian, kita kan sudah punya 5 budaya kerja Pak ya. Coba 5 budaya kerja itu betul-betul kita terapkan Pak. Yang pertama integritas kan ya. Saya yakin kalau punya integritas itu melayani orang itu pasti Pak akan melayani dengan senang hati. Dengan gembira Pak. Jadi ini alis nggak mengkerut Pak. Walaupun banyak pertanyaan dari yang dilayani itu ya. Kadang kan enggak kita. Itu kalau banyak pertanyaan nih nyambung alis kiri dan kanannya itu ya. Enggak. Sekarang ini sudah layanan-layanan kita harus inovatif Pak. Harus ada inovasi.
Inovasi. Orang sekarang kan pingin cepat untuk mendapatkan layanan. Wong kita aja belanja sekarang kan sudah tidak perlu datang Pak ya. Tidak perlu datang, tidak perlu ngambil. Cukup dengan aplikasi diantar Pak. Ini kan inovasi layanan ya. Tukang rujak aja sekarang pakai Gojek gitu ya. Masa kita kalah sama itu ya. Maka perlu ada inovasi terus. Transaksi sekarang tidak perlu uang kan Pak ya. Ya cukup banking kan. Ya mestinya transaksi apapun yang berkaitan dengan surat menyurat kita yang cukup dikirim via WA biar di print sendiri di rumahnya kan enak Pak. Nggak perlu mengeluarkan kertas itu kan ya. Atau ke depan kan tidak perlu pakai kertas-kertas Pak, paperless ya. Ya cukup tunjukkan aja. Sekarang tiket-tiket pesawat kalau kita mau kan nggak perlu print-printan Pak. Cukup ditunjukkan aja udah selesai kan. KTP nggak perlu bawa KTP secara fisik Pak. Cukup aja kopinya KTP-nya ditunjukkan udah selesai. Jadi hidup itu sudah praktis, butuh Orang itu butuh cepat Pak, butuh efisien ya, butuh nyaman gitu lah. Maka kita sebagai khadimuhu ciptakan terus inovasi-inovasi ya. Agar yang lain itu nyaman, tenang, ya bahagia. Nah itu nanti akan menumbuhkan yang namanya trust, kepercayaan. Kalau trustnya sudah terbangun, maka akan ada yang namanya rasa memiliki Pak. Kalau sudah punya rasa memiliki, kan mesti mempunyai rasa cinta. Maka dia akan memperkuat institusi kita Pak. Bisa menjaga, bisa melindungi kita. Jadi kalau udah puas ya trustnya, kepercayaan terbangun. Rasa memiliki terbangun. Dan mungkin juga dia akan mencintai kita. Kalau sudah mencintai Pak. Ya biasanya apapun dipertaruhkan. Jiwa raganya dipertaruhkan. Kan begitu Pak. Makanya SN ini harus betul-betul menjadi khadimuhum, pelayan yang mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat yang kita layani. Dan Kemenak Kabupaten Gresik insya Allah hakul yakin bisa mewujudkan itu semuanya. Cukup, sudah jam 5. Waktunya sholat. Maghribnya jam berapa? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah kira-kira beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Mari teruslah kita mengabdi di Kementerian Agama, karena Kementerian Agama ini adalah rumah besar kita. Rumah yang menjadi ladang bagi kita untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan pahala-pahala pada diri kita semuanya. Maka mari kita jaga, rawat, dan lindungi Kementerian Agama, karena Kementerian Agama insya Allah sudah mencukupi kepada kita semuanya secara finansial, ya, dan kepada yang lainnya. Selamat datang Ibu Lia. Selamat datang anggota DPD MPR RI, Ibu Dr. Lia Istifhama, Sarjana Sosial, Sarjana Hubungan Internasional, Sarjana Sosial Islam, Magister Ekonomi Islam. Ini pas waktunya berarti. Jadi udah ini saya sudah selesai nih Pak. Tinggal jenengan nanti yang melanjutkan ini. Kalau saya mulai lagi nanti dikiranya saya ini monopoli itu. Bapak sekalian yang berbahagia, ayo teruslah kita memperbaiki diri kita, teruslah kita berbuat yang terbaik, teruslah kita berinovasi, bangun komitmen dan loyalitas, bangun integritas kepada kementerian kita yang sudah mencukupi kita semuanya. Finansial dicukupi, status-status sosial kita miliki dari Kementerian Agama. Itulah kira-kira beberapa hal yang perlu kita sampaikan.
kita buka ya acara dialog kinerja ini. Jadi kinerja tahun 2025 ini dilakukan dengan rencana kinerja 2026 sehingga menjadi yang robihun, tidak menjadi yang maupun, apalagi menjadi yang mal'unun. Kan gitu Pak ya. Dengan pembacaan suratul Fatihah mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi hajat dari teman-teman semua Kabupaten Gresik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kunatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati putih warnanya, harum semerbak di dalam taman. Terima kasih atas pengarahannya, kinerja hebat di masa depan. Selanjutnya, sambutan ucapan terima kasih oleh PLT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali Faik, Magister Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya mengikuti yang depan mawon ya Bapak Ibu ya. Saya hanya membacakan kurikulum vitae beliau ya. Jadi kalau sementara ini kita hanya melihat beliau di media sosial, di layar kaca, sekarang kita hadirkan beliau ya. Beliau ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Putri dari seorang tokoh ya. Abah Kiai Haji Maskur Hasim almarhum. Beliau adalah keponakan langsung dari Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa ya. Usia beliau Bapak Ibu masih sangat muda sekali, di bawah kita jauh nggih. Jadi kalau Ibu Khofifah dulu waktu masih lajang sudah menjabat sebagai anggota DPR RI, beliau di atasnya lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau adalah idola panjenengan semua ya, terutama bapak-bapak ya. Jadi suara beliau juga banyak sekali di Gresik ya. Mudah-mudahan beliau dapat eksis terus, senantiasa diberikan kesehatan, sehingga dapat terus bersinergi untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Ya, pesan dari Bapak Kakanwil, kita harus selalu bersinergi dengan siapapun. Bapak Ibu yang saya hormati, Neng Lia ini sapaan akrabnya nggih. Ini senang sekali kuliah Bapak Ibu ya. Senang sekali belajar. Di titelnya ada ESOS, ESOSI, SHI ya. S1-nya itu 3 kali. Terus MIE. Beliau adalah DPR RI, DPD RI atau anggota MPR RI. Nggih. Mohon izin Bapak Kakanwil, jadi sebelum ada edaran terkait bantuan madrasah dari Presiden Prabowo, kami telah dijabri oleh beliau. Mudah-mudahan madrasah yang ada di Kabupaten Gresik ini dapat diupayakan, karena
jumlah madrasah kita di Gresik ini 800 sekian ya. Jadi separuh dari Surabaya ya, tempat tinggal beliau. Lalu mumpung beliau bisa hadir di acara kegiatan pada sore hari ini, kita sampaikan unek-unek kita ya. Termasuk kita butuh regulasi baru ning Lia, bahwasannya tanah-tanah yang ditempati KUA atau madrasah itu banyak menempati tanah-tanah wakaf, sehingga kita tidak bisa mengajukan untuk SBSN. Jika regulasi itu bisa dirubah, ya, tanah yang ditempati oleh KUA, madrasah, atau kantor Kemenak, sertifikat wakaf, ada regulasi baru sehingga bisa diajukan untuk SBSN, kami sangat berterima kasih sekali. Yang kedua nih Lia, selisih honor guru-guru madrasah kita yang non ASN itu ada selisih dengan guru-guru di sebelah kita ya. Itu ada selisih. Lalu anggaran kantor Kementerian Agama secara keseluruhan memang nampak besar sekali karena kita mempunyai banyak sekali satker, sehingga dari Biro Keuangan dan BNN membuat inovasi baru ya. Jadi semua gaji untuk sementara di tiap provinsi dilakukan atau dikerjakan oleh Kanwil ya. Itu supaya muncul ya di tiap-tiap kabupaten kota atau Kanwil itu nampak ya. Jadi benar anggaran yang ada di Kementerian Agama itu sangat besar, tapi satker kita juga sangat besar sekali ya, sangat banyak sekali. Sehingga ketika dipreteli menjadi sangat minim atau kecil. Harapan kami panjenengan dapat berupaya semaksimal mungkin. Kalau beliau Bapak Kanwil kan tugasnya terlalu banyak ya se-Jawa Timur. Nah ini unek-unek kita sebagai wakil dari Jawa Timur juga saya kira sama ya, problem kita sama. Yang terakhir Neng Lia terkait P3K paruh waktu. Ya. Ini menjadi problem nasional ya. P3K paruh waktu sudah ber-SK. Tapi mohon maaf, gaji mereka, gaji saudara kita sangat minim sekali ya. Jadi ada outsourcing, ada P3K paruh waktu. Nah teman-teman outsourcing ini setelah kita hitung problem yang ada di Kabupaten Gresik, itu tidak cukup 1 tahun. Jadi kira-kira di bulan 10 sudah habis untuk gaji mereka. Ini membuat kita harus berupaya lebih keras, termasuk mengundang panjenengan. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi kita berdoa bersama agar Bapak Kakanwil, Ning Lia selalu diberikan kesehatan sehingga tetap bisa memberikan arahan, membimbing kita untuk kemaslahatan Kementerian Agama Kabupaten Gresik pada khususnya ya. Dan kita selalu berdoa untuk panjenengan semua, semoga kita selalu diberi kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur oleh PLT didampingi seluruh jajaran pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad
Suruji Bahtiar, Magister Pendidikan Islam, kami silahkan. Selanjutnya mohon berkenan foto bersama seluruh peserta dialog kinerja tahun 2026. Masak air hingga mendidih. Seduh kopi aromanya wangi. Jangan takut, janganlah sedih. Kita berbagi motivasi, kuatkan diri. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya sharing motivasi oleh anggota DPD MPR RI. Yang terhormat Ibu Dr. Lia Istifhama, Sarjana Sosial, Sarjana Hubungan Internasional, Sarjana Sosial Islam, Magister Ekonomi Islam, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli amma ba'du, dan selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Suruji Bahtiar, atau kalau saya sudah biasa nyebutnya Pak Bahtiar gitu aja boleh ya. Boleh aplaus luar biasa untuk beliau, Bapak Kakanwil Provinsi Jawa Timur. Satu kesan ketika saya ketemu dengan beliau pertama kali adalah Masya Allah, senyumnya itu benar-benar yang makjub gitu ya kan, Masya Allah. Jadi istilahnya orang tuh sangat tulus gitu. Jadi oleh sebab itu saya ada sebuah pantun, boleh disumbang kata cakep. Ati ambiar dengar suaramu. Pak Bahtiar, semoga selalu berkah, bahagia selalu. Masya Allah, amin. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ali Faik atau Mas Faik. Beliau ini keluarga dan banyak sekali hal yang saya pelajari dari beliau. Karena memang ketika saya masih kecil, Mas Faik ini sudah sangat populer, Masya Allah. Semuanya sudah ada yang ketawa. Pokoknya kalau orang pasti tahu lah, di Wonocolo pasti tahu siapa Mas Faik ya kan. Jadi yang terhormat Mas Faik ini PLT Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Gresik, yang semoga ke depan berkenannya PLT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Kepala Seksi dan Penyelenggara Zakat Wakaf, kemudian Kepala KUA Sekap Gresik,
Kepala Madrasah Negeri, ini semuanya saya sebut aja ya, Pokjampas Madrasah dan PAIS, kemudian anggota IPARI, APRI, dan ASN dari Kemenak, baik dari Gresik tentunya ya, ada juga mungkin yang mewakili dari Provinsi Jawa Timur. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah alamin saged kepanggih panjenengan semuanya, di mana tadi Mas Faik sudah menyampaikan banyak hal, salah satunya tentang bagaimana ada kesenjangan. Ini juga menjadi salah satu problem yang mana memang bukan hanya problem kementerian, tapi memang problem dari bangsa, problem dari negara, di mana kita berbicara kebutuhan bangsa, kebutuhan negara, keberlangsungannya adalah pondasi akal, pondasi agama. Dan bagaimana ketika akal dan agama itu bersatu melalui pendidikan agama Islam atau pendidikan yang berbasis agama. Namun ternyata di negara kita memang tadi yang udah di-spill sama beliau, di negara kita memang banyak sekali yang harus dibagi. Jadi sebetulnya anggaran pendidikan yang dimiliki oleh Kemenak itu kan gede, tapi yang dibagi banyak. Memang anak-anaknya banyak. Jadi itu menjadi sebuah hal yang harus kita terus speak up. Bagaimana kemudian memang diperlukan sebuah atensi atau atensi-atensi lagi. Tapi walaupun begitu tentu kita semuanya sudah mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo. Saya juga sudah istilahnya saya sudah menyampaikan beberapa kali tentang hal ini, dan saya pun dalam hal menjalankan sebuah kinerja sebagai anggota DPD yang saya harapkan dalam kesempatan kali ini ketika kita bertemu dalam forum dialog kinerja 2026 dari kantor Kemenak Kabupaten Gresik, maka kita pun berbicara bagaimana sebuah strategi. Strategi adalah bagaimana kita melakukan istilahnya kalau lagi orang pacaran tuh kan jinak-jinak merpati ya kan. Jadi kita bolehlah kita kritis, tapi juga kita harus mengapresiasi. Jadi semuanya kita harus seimbang. Sama ketika kita berbicara bagaimana kemudian anggaran dari Kementerian Agama itu ternyata tidak bisa dikatakan mencukupi secara harapan, maka kita pun di satu sisi kita mengapresiasi kepedulian Pak Presiden, tapi juga di satu sisi kita mengharapkan adanya peningkatan dari anggaran itu. Dan kalau bicara anggaran juga kita berbicara ada kelembagaan lain, bukan hanya lembaga eksekutif. Nah, berarti di sini memang kita harus selalu berbicara itu membangun dialog dengan berbagai macam forum istilahnya. Dan ini pun yang pernah saya sampaikan ketika saya berbicara sebagai anggota MPR, maka saya sampaikan bagaimana PPHN, apa itu PPHN? Pokok-pokok haluan negara. Bagaimana kita berbicara apa yang menjadi pondasi, apa yang menjadi istilahnya landasan ya. Kita bicara prolegnas lah maupun RPJMN dan sebagainya. Itu jangan sampai terhenti pada satu presiden saja, satu periode sisi presiden tertentu. Tapi kemudian pada periode sisi presiden berikutnya tidak dilanjutkan sehingga ada anggaran yang terhenti dan tidak digunakan atau mubazir. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan bagaimana agar ada keberlangsungan sehingga minimal negara kita, kalau negara kita misalnya mengalami sebuah kendala strategi aktif, yaitu mendapatkan resource sumber terkait dengan pendanaan kementerian. Sebagai contoh nih, negara kita pada saat ini income-nya turun sehingga belum bisa menambah untuk anggaran Kementerian Agama sebagai contoh. Maka minimal strategi pasif yang digunakan, apa itu strategi pasif? Mengurangi anggaran yang tidak diperlukan pada saat ini misalnya. Itu saya sampaikan. Jadi istilahnya bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan yang dirasa memang belum dipenuhi, sebagai contoh yang dialami oleh kawan-kawan kita semuanya tenaga pendidik di bawah naungan Kementerian Agama itu semoga ke depan semakin mendapatkan atensi dan mendapatkan kesejahteraan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan ini dengan tulus, bukan dengan istilahnya tuh bukan dengan saya ingin mencuri perhatian panjenengan, bukan semata seperti itu, tapi memang saya juga seorang tenaga pendidik di sebuah perguruan tinggi swasta. Jadi saya merasakan sendiri bagaimana perjuangan itu. Dan di sini saya juga menyampaikan terima kasih Bapak Bakhtiar, Pak Faik dan semuanya. Ketika beliau menyampaikan tentang agenda ini, satu hal yang saya sampaikan, Mas Faik, saya bukan pemilik atas kesempurnaan. Saya tidak akan bisa memenuhi harapan dari siapapun yang bertemu saya dimanapun berada. Apalagi kalau kita berbicara bagaimana DPD RI mewakili Provinsi Jawa Timur, maka istilahnya mencapai angka 2,7 juta yang kemarin saya raih,
itu kalau saya sudah menjadi maka, mungkin akan menjadi sebuah tantangan. Kalau kita sebagai peserta baru, orang mungkin bisa memilih kita dengan cara yang mungkin, apa ya, istilahnya saya kira penyanyi tahulah bagaimana politik itu. Jadi kita bisa mencuri perhatian tidak dengan suatu hal yang bersifat materi, tapi kalau sudah jadi mungkin berbeda. Mungkin orang akan berkata, "Apa yang kamu sudah bisa beri selama ini ketika kamu menjabat?" dan sebagainya. Ukurannya akan semakin terukur dan sebagainya. Di situ saya sampaikan, "Mas Faik tolong dibantu ya saya nanti kalau ketemu dengan siapapun, jikalau ada orang yang kurang puas dengan kinerja saya atau apapun yang saya sudah berusaha berikan, ya itulah memang manusia tidak ada yang sempurna, apalagi mencapai jaring suara se-Jawa Timur. Tapi setidaknya yang ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini, panjenengan semuanya memiliki saya sebagai perwakilan panjenengan. Jadi saya senang sekali ketika tadi terima kasih. Ketika tadi Pak Faik menyampaikan banyak hal, insya Allah saya akan terus menyampaikan hal itu juga dalam berbagai macam forum publik. Tapi memang yang menjadi PR buat saya sendiri dan juga teman-teman saya, jangan sampai atau panjenengan semuanya lah, jangan sampai kita berbicara begitu banyak hal tapi tidak jelas apa sih temanya. Maka dari itu yang pernah saya sampaikan pada teman-teman, kalau membuat berita, bikinlah berita yang tematik. Kalau kita berbicara, sebagai contoh nih, saya berbicara tentang P3K guru RA atau guru TK ya kan. Guru RA di bawah naungan Kemenak kan belum ada P3K, bener nggak? Itu saya sampaikan di awal saya menjabat yang insya Allah bisa jadi ya kan. Bisa jadi mungkin saya pertama yang menyampaikan atau mungkin saya satu di antara sedikit orang yang menyampaikan. Bagi saya itu isu seksi. Terima kasih. Itu saya sampaikan ketika kemudian kita RDP dengan Bapak Menteri juga, Prof Menteri. Beliau Masya Allah sangat-sangat luar biasa baik, Prof Menteri kita ini, dan kita bersyukur memiliki beliau sebagai menteri kita. Dan kemudian, terima kasih. Dan kemudian kalau berbicara guru RA, sertifikasi dan sebagainya, saya pun insya Allah termasuk orang yang sedikit atau mungkin pertama yang menyampaikan bagaimana agar PNS atau pengangkatan ya, pengangkatan seperti apa istilahnya kalau dosen swasta kan ada dosen diperbantukan DPK. Kalau di guru swasta juga ada pasti ya kan, yang kemudian diangkat oleh negara. Nah, itu bagaimana ditempatkannya di yayasan tersebut, jangan ditempatkan di sekolah negeri, tapi juga bisa berkesempatan ditempatkan di yayasan. Kenapa? Jangan sampai yayasan ketika memiliki SDM yang berkualitas, kemudian dia naik diangkat negara, mendapatkan gaji negara sebagai ASN lah atau apapun itu, kemudian yayasan kehilangan tokohnya. Itu jangan sampai. Itu saya juga sudah menyampaikan, termasuk saya juga sudah menyampaikan itu terkait dengan perbedaan proses kenaikan pangkat antara guru yang di bawah naungan Kemenak dengan kementerian yang lain. Tapi memang kemudian kita memang berbicara regulasi. Jadi inilah yang menjadi problem negara. Kenapa tadi saya sampaikan ini menjadi sebuah problem negara? Karena kita bicara ada sebuah kolektif kolegial yang mana semua kebijakan policy pasti melibatkan banyak banyak elemen ya kan, bukan hanya eksekutif atau bukan hanya legislatif tapi banyak sekali elemen. Dan saya meminta panjenengan monggo jikalau nanti ada hal-hal yang sekiranya jenengan kurang puas, kurang dapet nih Mbak Lia apa yang speak up-nya, apa pemberitaannya, monggo nggak apa-apa. Saya sangat terbuka kepada siapapun yang meminta nomor WA saya untuk kemudian ayo apa yang bisa saya sampaikan, seperti itu. Jadi istilahnya saya pingin bagaimana sebuah jabatan itu tidak menjadi kesia-siaan. Karena saya pun izin Bapak Kakanwil, saya pernah merasakan benar ketika awal terpilih sebagai anggota DPD masih belum dilantik. Ada sebuah proses yang itu masuk dalam pikiran psikologi saya. Saya berpikir begini, ya Allah, buat apa saya menjadi seorang anggota DPD RI? Ketika kemudian dipertontonkan di hadapan saya, tidak selalu orang itu akan menjadi seorang politisi karena dia mau menyapa atau karena dia mau turun ke masyarakat. Tidak selalu seperti itu. Sometimes kadangkala di hadapan kita kenyataan bahwasanya masyarakat bisa memilih walaupun dia tidak mengenal. Asal pilih itu bisa. Jadi buat apa saya turun? Buat apa saya jadi? Itu saya mengalami fase itu sekitar satu bulanan dan saya hanya berpikir begini.
Ya Allah, jika memang saya nanti menjadi anggota DPD, tolong bangunkan pikiran-pikiran positif dalam pemikiran saya. Jangan sampai saya terjebak pada pikiran, buat apa saya turun seandainya saya tahu cara untuk juara. Jangan sampai seperti itu, karena kalau seperti itu maka sama halnya saya memunafikkan keinginan saya ketika saya pertama untuk menjadi seperti apa keinginannya. Saya pernah menjadi seorang aktivis, saya tidak memiliki jabatan publik, saya tidak memiliki apa dari uang negara saya dapatkan dalam keseharian saya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat saya memiliki kemampuan untuk turun di tengah-tengah masyarakat. Saya kira panjenengan kalau misalnya ada yang pernah tahu saya, misalnya mungkin jenengan pernah tahu saya turun kemana dan kemana, itu tidak ada apapun saya dapat dari negara, tapi kemudian saya masih turun. Berarti sama Allah Subhanahu wa taala mungkin begini, kamu kan pernah jadi aktivis tanpa turun kamu bisa. Ketika kamu jadi DPD maka otomatis harus lebih dari itu, kan seperti itu. Nah, di sini yang mau saya sampaikan pada panjenengan ketika kita bicara bagaimana kinerja kementerian dan sebagainya, akhir kata yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita semuanya memiliki spirit motivasi untuk terus berkarya, untuk terus apa ya, menghadapi apapun dinamika di sekitar kita. Seperti halnya sebuah pantun, bunga sakura bunga kecubung, jangan menyerah sebelum bertarung. Nasi jagung sambal terasi, buat apa digantung jika sudah klik di hati. Masya Allah. Jadi maksud saya jika ada pemikiran panjenengan yang mau sampai kepada saya, monggo. Karena sayur bayam dicampur ikan. Jangan suka diem jika ada yang mau disampaikan. Oke, saya kira itu saja. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Bengawan airnya jernih. Kepada yang terhormat Neng Lia kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya penyampaian ucapan terima kasih kepada anggota DPD MPR RI oleh PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik didampingi seluruh jajaran pejabat. Kami silahkan. Demikian pembukaan kegiatan dialog kinerja. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai keluarga besar Kementerian Agama menginformasikan bahwa beliau juga anggota madrasah, keluarga madrasah. Ya. Alma maternya adalah madrasah, ya. Jadi dari madrasah melahirkan generasi emas.
Demikian pembukaan kegiatan dialog kinerja tahun 2026, pembinaan ASN, dan sharing motivasi telah selesai. Dari saya, Minhatul Maula, perencana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, disilakan untuk isoma, istirahat sholat dan makan. Kembali ke hall jam 9 tepat. 19.